Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eko, Bu Dwi. Selamat siang, Bu. Ya, dilanjutkan nggih. Di sesi ini akan ada praktik coaching di mana saya di sini sebagai Oke, pada praktik coaching kali ini ya, saya di sini sebagai observer. Kemudian yang mempraktikkan coaching itu dari Pak Eko dan Bu Dwi, di mana Pak Eko menjadi coach, kemudian Bu Dwi sebagai coaching. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach di sini, yaitu kepada Pak Eko. Nih Pak Eko. Pak Eko, untuk pertanyaan yang pertama, ini kaitannya dengan kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang akan saya ketiganya akan coba untuk mengembangkan semua yaitu dari presensi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berikut karena ketiganya saling berhubungan. Saya akan coba mengembangkan semuanya, Bu. Nih, Bapak. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua ini ada pertanyaan kaitannya dengan bagian mana atau bagian kompetensi yang mana yang akan secara spesifik ingin Bapak observasi? Kalau menurut saya yang paling menonjol yang ingin saya coba nanti observasi oleh Ibu yaitu tentang pengajuan pertanyaan berbobot, karena menurut saya ini merupakan hal yang terpenting walaupun semuanya penting ya, karena biasanya walaupun sudah mendengarkan penuh kemudian pertanyaan pemantik atau pertanyaan berbobot juga masih agak sulit, Bu, kayak gitu, Bu. Iya Bapak, jadi kompetensi yang lebih spesifik Bapak observasi nanti itu di pertanyaan berbobot ya Pak. Iya Bu. Ya, pertanyaan terakhir sebelum praktik coaching dilakukan, ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya nanti coaching saya itu berhasil apabila saya bisa memandu atau mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendorong si coach ini bisa solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan saya bisa mendorong, kemudian menemukan. Jadi si coach itu menemukan solusinya sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nggih, Pak. Baik, saya rasa sekian pertanyaan-pertanyaan untuk pra supervisi atau sebelum praktek coaching dimulai. Silahkan sekarang Bapak dan Mbak Dwi atau Bu Dwi untuk melakukan praktik coaching. Terima kasih Bu Ida. Oke, monggo. Waktunya sebentar. Oh, tentu boleh Bu. Kebetulan saya ini waktunya agak longgar. Ada apa ya Bu? Ini lupa, saya tuh mau curhat. Sebenarnya saya sedang merasa ada masalah. Oh ya, masalah apa ya Bu? Kalau saya boleh tahu silahkan. Gini loh Pak, jadi saya ini kan di sekolah itu kan memiliki tugas tambahan nih. Kebetulan saya kan sebagai koordinator penilaian, dan di akhir tahun pelajaran ini kan pasti sudah mulai nih kegiatan-kegiatan penilaian. Intinya saya tuh sulit membagi waktu saya gitu loh Pak. Jadi membagi waktu antara penambahan
kan mengajar dan Ya. kelasnya sering saya tinggal nih. Nah, akhirnya saya mendapat sekolah gitu. Oh, oh, oh ya. Kalau begitu, kira-kira nanti apa yang Ibu harapkan dari akhir perbincangan kita ya, Bu? Nah, saya hanya ingin lebih bisa membagi waktu sih Pak, dan jadinya saya tidak dapat teguran lagi gitu loh. Saya kan nggak enak juga dengan kepala sekolah, dengan teman-teman yang lain, juga anak-anak gitu. Oh, ya. Kalau boleh tahu sejauh ini apa yang Ibu lakukan dalam menjalankan tugas tambahan tadi? Jadi saya tuh merasa terlalu banyak beban tugas ini Pak. Ya ini kan musim sibuk sih, saya meninggalkan tugas utama saya yaitu mengajar. Padahal ya tapi ya tidak juga sih, saya seringnya memberi tugas, jadi tetap biarpun kelas saya tinggal, saya tetap beri tugas kepada anak. Tapi akibatnya ada anak kelas namanya kan siapa yang usia SMP ditinggal, kadang ada yang berantem, ada yang rame ribut, sampai kadang ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu akhirnya saya mendapat teguran dari sekolah gitu. Oh, begitu. Jadi kalau boleh saya ringkas itu permasalahan Ibu adalah Ibu mendapat tugas tambahan jadi koordinator penilaian ya. Kemudian di samping itu Ibu juga ada tuntutan untuk mengajar kelas sehingga waktu antara tugas tambahan dengan mengajar di kelas itu saling bertabrakan sehingga mengajar di kelas sering ditinggalkan dengan memberikan tugas kepada anak, di mana pemberian tugas tersebut bisa memicu keributan di kelas ya, ada anak yang berkelahi mungkin dan lain sebagainya. Nah, lalu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu, atau masalah tersebut? Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya kan saya perjatim ya Pak ya. Jadi mungkin saya bisa berbagi tugas dengan penilaian untuk kegiatan-kegiatan itu begitu mungkin berkoordinasi lagi ya. Jadi biar tidak terlalu waktu saya terforsir sampai mengajar saya malah jadi terbengkalai gitu. Iya. Kalau menurut saya itu sudah sangat bagus ya Bu. Jadi Ibu melakukan koordinasi dengan tim penilaian, kemudian saling berbagi tugas, sehingga pekerjaannya bisa terbagi-bagi. Kalau menurut Ibu seperti itu ya. Kemudian dari ide awal Ibu tadi, sampai dan meminta arahan beliau juga. Nah, bagaimana baiknya begitu. Terus juga berlanjut dengan teman-teman dalam satu tim bisa terasa lebih ringan gitu loh. Jadi dipos-poskan. Mungkin begitu Pak. Kalau menurut saya sudah sangat bagus itu ya, rencana yang Ibu susun, meminta maaf kepada sekolah, kemudian ada pembagian tugas dalam tim, kemudian selama ini yang kelas yang Ibu tinggalkan itu dengan memberikan tugas, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya tidak ramai? Ya tentu saya harus mengutamakan tugas utama saya yaitu mengajar. Jadi saya prioritaskan dulu tugas mengajar, baru tugas tambahan-tambahan itu dengan
Nah, agar tidak terlalu mengganggu tugas tambahan, agar tidak terlalu mengganggu tugas utama, berarti saya harus lebih berkoordinasi dengan teman-teman. Dan jika kepepet harus meninggalkan kelas, berarti memang harus ada seseorang yang bisa saya pasrahi untuk mengkondisikan kelas, kayak gitu, Pak. Oh, iya. Bagus sekali, kalau saya rasa itu solusinya sudah sangat bagus. Masalah Ibu bisa teratasi, tadi ada kerja tim, koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian tugas mengajarnya juga menjadi skala prioritas. Kemudian dari rencana aksi Ibu tadi, dari rencana sudah Ibu susun, kira-kira siapa saja atau apa saja yang dapat membantu menjaga komitmen tersebut, Bu? Nah, yang jelas saya kan sebagai bawahan ya Pak, saya nanti tetap minta bantuan atau minta arahan dari kepala sekolah sebagai pimpinan untuk membantu juga dalam berkoordinasi. Kemudian saya juga meminta bantuan dari teman-teman satu tim untuk lebih saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam menjalankan tugas. Dan apabila nanti kepepet banget saya tidak bisa masuk kelas, berarti mungkin saya akan meminta bantuan guru piket, gitu Pak. Udah bagus sekali. Kira-kira nanti setelah sesi bincang-bincang kita ini selesai, hal prioritas apa yang mungkin Ibu lakukan? Ya, yang saya prioritaskan terlebih dahulu yang jelas ya menghadap pimpinan. Tadi minta maaf, minta arahan juga, kemudian mengutamakan tugas utama yaitu mengajar, kemudian berkoordinasi lebih baik lagi dalam tim agar tugas tambahan bisa terlaksana juga dengan baik sesuai deadline. Gitu. Ya, bagus sekali, Bu. Saya rasa untuk solusi yang Ibu kemukakan tadi sudah memenuhi semua ya, semuanya sudah bisa terselesaikan, tinggal kita tunggu aksi nyatanya dan komitmennya untuk melaksanakan. Berarti ya begitu, Bu. Bagus. Alhamdulillah ya Pak ya, saya jadi lega ini. Saya juga tadi kepikiran seperti itu, cuman karena ini sudah menyangkut pimpinan atau atasan, itu jadi agak gimana gitu. Takutnya saya salah langkah gitu Pak. Tapi harap. Berarti sekarang sudah lega ya, Bu, sudah plong lah ya. Tinggal kita tunggu aksi nyatanya aja. Terima kasih sekali Pak Eko. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ini ya. Jadi mendengarkan keluh kesah saya. Nggak apa-apa, Bu. Ya, semoga dari obrolan kita tadi bisa membawa manfaat ya bagi kita semua. Dengan masalah itu terselesaikan, saya juga mungkin bisa membantu sedikit. Terima kasih sekali Pak Eko. Jangan masuk dulu itu jadi dipanggil anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon undur diri nggih. Monggo, selamat beraktivitas ya Bu. Semoga sukses selalu. Salam sehat juga Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko dan Bu Dwi. Praktik coachingnya luar biasa sekali. Keren. Pak Eko. Iya, Bu. Ya, selanjutnya tadi ada beberapa pertanyaan sebelum supervisi atau prasupervisi, sebelum praktek coaching bersama dengan Ibu Dwi sudah saya sampaikan. Kemudian beberapa hasil observasi, saya juga sudah sedikit banyak mencatat hasil-hasilnya. Luar biasa sekali pokoknya praktek coaching dari Pak Eko dan Bu Dwi. Yang selanjutnya ada beberapa pertanyaan kaitannya dengan pasca coaching atau setelah melakukan coaching antara Pak Eko dan Bu Dwi tadi, nih Pak Eko. Yang pertama itu
apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh si coach atau dalam hal ini berarti oleh Pak Eko. Monggo Pak Eko. Si coach itu menemukan ide untuk permasalahan yang dihadapi. Tadi kayaknya menurut saya sudah nampak dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang saya ajukan, coach bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian memunculkan alur tirta dari awal sampai akhir, yaitu yang pertama tujuan. Pada saat sesi awal saya menanyakan tujuan apa yang ingin dicapai dari percakapan tersebut. Kemudian saya juga mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi si coach. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Yang terakhir itu dia kemukakan. Kemudian juga saya menanyakan tentang tanggung jawab atau komitmen agar rencana aksi tersebut bisa benar-benar terrealisasi di sekolahnya atau untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oke Bapak, tadi hasil observasi yang sudah saya lakukan atas praktik coaching Bapak dan Ibu Dwi, untuk 3 kompetensi inti itu saya rasa juga sudah dilakukan semua, sudah termaktub semua dalam proses coaching tadi Pak. Kemudian tidak hanya itu, alur tirta juga sudah muncul dan sudah terlihat, baik tujuannya sudah terlihat jelas, kemudian identitasnya juga sudah, kemudian untuk rencana aksi itu juga sudah muncul, baik dari strateginya maupun dari prioritas apa yang akan dilakukan oleh si coach. Kemudian antara hubungan kemitraan juga sudah tercapai, komunikasi dua arah juga sudah sangat baik dari Pak Eko maupun dari Bu Dwi. Sangat bagus sekali proses atau praktik coaching dari Bapak dan Ibu Dwi tadi. Juga ada tanggung jawab sudah muncul dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak sampaikan atau Bapak tayangkan ke Mbak Dwi, itu muncul komitmen dan rencana tindak lanjut dari si coaching tadi. Nih Pak Eko. Pertanyaan terakhir nih Pak Eko. Ya, Bu. Ya. Kompetensi apa lagi kira-kira yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi dengan Bu Dwi Pak Eko? Monggo. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ya tentunya semuanya ya, karena saling berhubungan. Dari ketiga kompetensi coaching, presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya ingin saya kembangkan seluruhnya. Walaupun tadi di awal yang paling saya inginkan yaitu tentang pengajuan pertanyaan berbobot, namun kalau kemampuan yang lain juga tidak kalah penting, jadi harus seimbang. Ketiganya sangat menentukan dalam praktek coaching ini, jadi ketiga-tiganya ingin saya kembangkan semua. Oke. Baik Pak Eko, luar biasa sekali Mbak Dwi, saya apresiasi atas praktik coachingnya dengan Pak Eko. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata ketika saya mengamati atau bertanya kaitannya dengan rubrik penilaian yang saya sampaikan, baik Pak Eko maupun Bu Dwi. Terima kasih waktunya Pak Eko, Bu Dwi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.